Jadi, Anda melihat koneksi antara Mazmur 23 dan Mazmur 24. Dan setelah Anda menjalani Mazmur 23, maka Anda akan ikut serta di dalam Mazmur 24. Jadi Anda tidak bisa lompat langsung menjadi bagian dari Mazmur 24. Ketika Sang Raja Kemuliaan akan tampil dan menyuruh untuk pintu-pintu gerbang, amin, yang berabad-abad lamanya tertutup itu dibuka. Maka malaikat yang di balik pintu gerbang akan bertanya, siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan sendiri. Maka dia memencet tombolnya, maka pintu-pintu gerbang terbuka. Dan Sang Raja Kemuliaan berjalan dengan perkasanya. Bersama dengan orang-orang yang menang di setiap zaman. Tidakkah Anda melihat sebuah parade baris berbaris yang megah, yang mulia. Dan Anda adalah salah seorang di antaranya. Tapi untuk sampai ke sana Anda harus menjalani Mazmur 23. Amin. Melintasi jalan di bawah bayang-bayang maut. Maut senantiasa mengintai hidupmu. Lihat kemana Rasul Paulus bergerak. Maut berusaha untuk mengintai dan mematikan dia. Selamat dari kapal yang karam. Selamat dari badai, gelombang yang ganas. Sampai ke pinggir laut dengan bersusah-susah. Dan harus berpuasa selama 14 hari. Betul? Dan di kapal pun setelah malaikat Tuhan menampakkan diri, mereka juga para tawanan hendak dibunuh oleh para prajurit. Betul? Tapi sang kepala memberikan perintah, jangan bunuh para tawanan. Karena itu akan membunuh juga Rasul Paulus. Lihat, maut mengintai di mana-mana dan kapan saja. Dan sesudah mereka sampai di pinggir pantai, malam gelap, udara dingin, mereka butuh api. Ular yang ganas memagut tangan Rasul Paulus. Tapi dia hanya mengebaskan begitu saja. Dan tidak terjadi apa-apa. Amin. Amin. Musuh mengintai dia untuk membunuh dia. Orang-orang Yahudi mengintai dia untuk membunuh dia. Betul? Tapi selalu lolos dari maut. Sebab waktunya belum tiba. Mulialah nama Tuhan. Dan musuh yang terakhir yang akan kita kalahkanlah maut. Amin. Bagaimana Anda akan mengalahkan maut? Jika seseorang masih tinggal di dalam maut. Sebab maut adalah keterpisahan selamanya dari Tuhan. Anda terpisah dari firman-Nya. Itulah maut. Anda harus direkonsiliasi. Anda harus direstorasi. Anda harus memiliki pengalaman penebusan. Anda harus didamaikan oleh darah itu. Dan Anda harus kembali kepada posisimu sebagai seorang anak Allah. Duduk di tempat-tempat surga di dalam Kristus Yesus. Maka maut tidak akan berkuasa atasmu. Sekalipun tubuh jasmani ini binasa, mati, tetapi akan ada kebangkitan bagi mereka yang mati di dalam Kristus Yesus. Musuh yang terakhir yang akan dikalahkanlah maut itu sendiri. Dan Yesus sudah membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Haleluya. Dia yang solo membuktikan bahwa maut tidak berkuasa. Dia mati, namun pada hari yang ketiga dia bangkit lagi. Dan sekarang kuasa yang membangkitkan itu, kuasa yang menghidupkan itu, tinggal diam di dalam mempelai wanita. Haleluya. Sehingga, apakah Anda merasa takut? Berjalan melintasi bayang-bayang maut? Ketika terancam untuk PHK, terancam untuk kurang makan, terancam untuk dikucilkan, terancam untuk dan lain sebagainya. Oh, brother and sister, tidak akan pernah membuat saya gentar dan goyah di dalam menghadapi dunia yang sedang bergolak seperti ini, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya, haleluya. Dan Anda bisa terapkan Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan melintasi lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan pernah takut. Anda bisa terapkan untuk kehidupanmu secara pribadi. Anda bisa terapkan nas yang sama untuk gereja secara universal. Di mana gereja mempelai wanita harus menjalani akan bayang-bayang maut tersebut.
Hidup mereka tidak pernah aman karena maut terus mengintai akan orang-orang kudus di sepanjang 7 zaman gereja. Amin. Tapi mereka beroleh urapan dari Tuhan.